Bab 158. Mempermainkan orang. Setengah jam. Len Sichu memperkirakan waktu, lalu menatap Fen Sichu dengan curiga. "Kak, apa kamu tidak terlalu keras pada anak ini dan sekarang biarkan dia menjalani pelatihan jiwa yang begitu intens? Jika kamu salah, kecelakaan akan terjadi dan kalau meninggalkan luka di jiwa, itu bukan lelucon." "Tidak apa-apa, dia bisa mengatasinya." Fen Sichu tersenyum lembut. Meski belum lama menjadi Master Harliye, Fen Sichu sangat memahami tekad Harliye. Pada pertandingan murid luar, Harliye terlalu mengejutkannya, membuatnya sangat yakin pada murid ini. "Kamu sangat terburu-buru untuk melatihnya. Apakah kamu ingin dia bertarung melawan tubuh Xuanling Sekte Zheng Yang?" Di samping, Len Sichu menatap Fen Sichu dengan matanya yang indah. Fen Sichu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, meskipun dia telah menciptakan terlalu banyak ketidakmungkinan, dibandingkan dengan tubuh Xuanling, kekuatannya sama sekali tidak pada tingkat yang sama, bahkan jika dia diberikan tingkat budidaya alam Zhen yang juga tidak bisa mengalahkan tubuh Xuanling. Aku masih memiliki kesadaran diri tentang ini. "Lalu mengapa kamu terburu-buru?" Len Sichu berkata. "Cara kultivasi, terburu-buru tidaklah baik. Aku sarankan kamu menggabungkan kerja dan istirahat. Kamu melatihnya siang dan malam seperti ini, cepat atau lambat akan ada masalah." "Aku ingin dia berlatih dan istirahat." Fen Sichu menggosok alisnya tanpa daya. Kakak seperguruan ketua mendesak keras, benda itu semakin ganas baru-baru ini. Karena Harliye adalah kandidat, sangat mungkin bahwa dia akan menjadi kandidat berikutnya. Sebagai gurunya, yang bisa aku lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin kuat dia, semakin besar peluang suksesnya. "Lalu kapan kamu akan memberitahu Harliye tentang ini?" "Tunggu dulu." Fen Sichu menghela nafas. "Aku akan memberitahunya secara pribadi setelah pertandingan 3 sekte. Aku tidak tahu apakah anak ini akan kabur setelah dia tahu," kata Len Sichu dengan suara rendah. "Urusan tergantung usaha orang," kata Fen Sichu. Dia berdiri dan berjalan ke ruang batu. Di ruang batu, Harliye pingsan di bawah serangan jiwa dari prasasti jiwa, pingsan dalam lingkaran, wajahnya pucat dan 7 lubangnya berdarah. Bahkan jika dia pingsan, masih ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Fen Sichu telah mengeluarkan sebotol cairan spiritual yang disegel dan menyuntiknya ke dalam tubuh Harliye untuk membantu Harliye menyehatkan jiwanya yang lemah. "Biar aku saja, aku lebih baik darimu dalam hal jiwa." Len Sichu melangkah maju, tangan giotnya diletakkan di antara alis Harliye, kemudian lingkaran cahaya putih masuk ke tubuh Harliye. Melihat ini, Fen Sichu hanya berdiri diam di samping. "Len Si, basis kultivasi jiwamu telah terjebak di alam selama 10 tahun, tidak bisakah kamu memadatkan roh sejati kamu?" Mendengar ini, Len Sichu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Roh sejati sangat misterius, meskipun aku telah menyentuh penghalang beberapa kali, tetapi aku tidak dapat menembusnya. Aku merasa ada kekuatan yang menekan jiwa aku, mungkin aku kekurangan kekuatan yang tak terlukiskan." "Tingkat kultivasi jiwa kamu lebih tinggi dari ketua. Jika kamu tidak dapat mengubah jiwa kamu menjadi roh sejati, itu bahkan lebih tidak mungkin bagi orang lain. Kamu juga mengatakannya, tergantung usaha orang." 2 jam kemudian, Harliye menggosok pelipisnya dan berdiri. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Fen Sichu dan Len Sichu duduk di depannya. Keduanya sangat santai, masing-masing memotong kuku mereka. Harliye memutar matanya dari sisi ke sisi, melihat ini, melihat itu, tidak bisa membedakan mana Fen Sichu dan mana Len Sichu, karena keduanya terlihat persis sama. Keduanya mengenakan kemeja putih, sanggul yang sama dan jepit rambut yang sama, wajah yang sama, kerutan dan senyum yang sama. Awalnya,
dia bisa tahu dari aura, tapi Fen Sichuer dan Lin Sichuer sama-sama menyembunyikan aura, jadi dia tidak bisa membedakan mereka untuk sementara waktu. Sudah bangun. Melihat Harley Ye bangun, Fen Sichu berdiri, menatap mata Harley Ye yang kusut. Fen Sichu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, diam-diam berpikir bahwa murid hebat dia ini pasti tidak bisa membedakan siapa mereka. Guru, Harley Ye menatap Fen Sichu dengan ragu. Siapa yang kamu panggil guru? Guru ada di sini. Lin Sichu juga berdiri dan dia tidak lupa mengedipkan mata pada Fen Sichu. Fen Sichu hanya mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia paling memahami adik perempuannya, biarpun dia hampir berusia 100 tahun, tetapi masih terlihat seperti gadis kecil yang unik yang paling suka menggoda orang. Ternyata kerjasama Fen Sichu membuat Lin Sichu berhasil menipu Harley Ye. Harley Ye tertawa dan dengan sadar berdiri di samping Lin Sichu, dan malah meninggalkan sisi Fen Sichu. Fen Sichu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Aku sudah mengajakmu berlatih begitu lama dan kamu bahkan tidak bisa mengenali diriku. Jika bukan karena takut ketahuan, dia pasti akan mengangkat Harley Ye keluar lalu menghajarnya. Lin Si, kalau kamu tidak ada urusan, kamu pergi dulu. Lin Sichuer memasang tampang sebagai kakak dan mengedipkan mata pada Fen Sichuer lagi. Oke. Wajah Fen Sichu putus asa, dia berbalik dan berjalan keluar. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap Harley Ye dengan tegas. Sorot matanya yang indah jelas mengatakan, aku akan menghajarmu cepat atau lambat. Harley Ye tertawa kering, tatapan Fen Sichu membuat jantungnya berdetak kencang. Sepertinya kamu sangat takut pada adikku. Lin Sichu memandang Harley Ye sambil tersenyum. Dia semakin tertarik dengan pertunjukan itu. Melihat Harley Ye tetap tidak tahu, dia merasakan keberhasilan. Tidak, Harley Ye terbatuk kering. Lalu bagaimana perasaanmu tentang adikku? Fen Sichu masih menatap Harley Ye sambil tersenyum. Sangat putih. Harley Ye bahkan tidak memikirkannya dan kedua kata itu langsung keluar. Mendengar ini, rona merah muncul di pipi Lin Sichu. Sangat putih. Apakah kamu berbicara tentang malam itu? Kamu melihat sekujur tubuhku, bingkai yang sempurna, memang sangat putih. Kamu, berdiri di lingkaran itu, cepatlah. Tidak hanya dia malu tetapi juga marah. Lin Sichu dengan marah menunjuk ke lingkaran di tengah ruangan batu, samar-samar bisa melihat percikan api di matanya yang indah. Melihat ini, Harley Ye sedikit bingung. Dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung gurunya. Barusan tidak apa-apa, apa wanita memang berubah-ubah? Ayo. Melihat Harley Ye terkejut, Lin Sichu hanya mengangkat kaki gioknya, menendang Harley Ye ke dalam lingkaran dengan satu kaki kemudian dengan cepat menjepit sidik jarinya dengan satu tangan. Aku akan membuatmu putih. Segera, formasi penghalang pada 4 prasasti jiwa langsung dicabut. Weng. Segera, prasasti jiwa mulai bergetar lagi. Wow. Suara jeritan Harley Ye segera terdengar dan sebelum dia bisa berdiri teguh, suara gemetar yang ditujukan pada jiwa datang dari segala arah. Pusing dan rasa sakit yang menyengat di benaknya membuatnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Nikmatilah. Lin Sichu berkata dengan getir, lalu berjalan keluar dari ruang batu dengan gusar. Di luar ruang batu, Fen Sichu melipat tangannya di depan dadanya, memandang Lin Sichu yang berjalan keluar dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, Lin Si, sangat putih, loh. Mendengar kata-kata Fen Sichu, rona merah di pipi Lin Sichu semakin kentara. Aku serahkan dia padamu, aku akan pergi ke paviliun obat spiritual. Fen Sichu menyentuh wajah kecil Lin Sichu yang cantik dan lembut kemudian tidak bisa menahan tawa lagi.
dia berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan. Benar, ini cukup putih. Bersambung.